Jujur deh, kamu pernah nggak ngerasa gaji udah habis sebelum tanggal 20? Atau kamu udah coba nabung, tapi kok kayak nggak kemana-mana? Inflasi naik, harga beras naik, tapi gaji tetap segitu-segitu aja. Rasanya sesek banget kan? Dan yang bikin makin frustasi, kamu lihat orang-orang di media sosial, teman-teman kamu, bahkan yang kelihatannya biasa aja, tiba-tiba bisa jalan-jalan, beli gadget baru, hidup nyaman. Kamu mikir, mereka dapat uang dari mana sih? Nah, kamu mungkin udah coba cari side hustle. Dropship? Sudah. Jualan online? Sudah. Tapi hasilnya zong. Dan kamu langsung nyimpulin, memang butuh modal gede buat bisa cuan tambahan. Tunggu dulu, justru disitulah letak kesalahannya. Kita bahas hari ini. Selamat datang di Ashabul Yamin, tempat kita ngobrol soal keuangan yang gak cuma bikin dompet tebal, tapi juga bikin hati tenang. Saya senang banget kamu ada di sini hari ini, karena episode ini beneran akan mengubah cara pandang kamu soal uang dan rezeki. Di episode kali ini, kita akan bahas satu strategi yang sudah terbukti secara logika ekonomi modern dan ternyata juga selaras dengan prinsip keberkahan dalam Islam. Strategi ini nggak butuh modal uang besar. Yang kamu butuhkan cuma dua hal, silaturahmi dan skill. Itu aja. Kalau kamu nonton sampai habis, kamu akan paham kenapa orang-orang yang kelihatan nggak punya apa-apa justru bisa dapat penghasilan tambahan jutaan rupiah per bulan. Dan spoiler, jawabannya bukan keberuntungan, bukan koneksi orang kaya, tapi sesuatu yang kamu sudah punya dari lahir. Oke, kita mulai dari akar masalahnya. Kenapa kebanyakan orang gagal dapat penghasilan tambahan? Jawabannya simpel. Mereka terjebak dalam mindset bahwa side hustle butuh modal uang. Ini adalah mitos terbesar dalam dunia keuangan personal yang perlu kita bongkar bareng-bareng. Coba lihat datanya. Inflasi Indonesia di 2024 mencapai sekitar 2,8%, tapi kenaikan upah minimum rata-rata hanya di kisaran 3-4%. Artinya, daya beli kamu nyaris stagnan. Sementara konsumerisme digital terus naik, pengeluaran rata-rata per bulan masyarakat urban naik 15% dalam 3 tahun terakhir. Yang lebih menyedihkan, hampir 60% masyarakat Indonesia nggak punya tabungan yang cukup untuk bertahan 3 bulan kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Data OJK dan survei keuangan inklusif menunjukkan angka ini konsisten setiap tahun. Jadi masalah ini nyata dan kamu nggak sendirian. Kenapa cara lama, jualan produk fisik, dropship asal-asalan sudah makin susah? Karena pasar digital makin sesak. Ada jutaan seller di Shopee dan Tokopedia yang jual produk yang sama. Kompetisinya brutal, margin tipis, dan kamu butuh iklan berbayar yang nggak murah. Modal uang jadi barrier yang tinggi banget. Secara logika sederhana, kalau kamu terus ikut-ikutan tren bisnis yang sudah saturasi, kamu akan selalu terlambat dan rugi. Ini yang dalam ekonomi disebut late mover disadvantage. Dan ironisnya, secara prinsip, ini mirip dengan jebakan gengsi. Kita kejar sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Tapi ada satu aset yang hampir semua orang punya tapi sering dianggap remeh, yaitu social capital alias jaringan sosial dan skill atau keahlian. Dua hal ini bisa dikonversi jadi uang tanpa perlu modal sepeser pun. Dan inilah yang akan kita bedah lebih dalam sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke inti yang paling kamu tunggu-tunggu. Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa langsung kamu praktekkan mulai hari ini, mulai dari 0 rupiah modal uang. Catat baik-baik ya, karena ini ilmu yang biasanya dibayar jutaan rupiah di kelas-kelas premium. Langkah pertama, audit skillmu sekarang. Ambil kertas, tulis semua hal yang kamu bisa lakukan lebih baik dari orang rata-rata. Bisa desain, nulis, ngajar, masak, ngurusin medsos, beneran apapun itu. Riset menunjukkan bahwa setiap orang dewasa rata-rata punya minimal 3 skill yang bisa dimonetisasi kalau dikemas dengan benar. Contoh konkretnya,
Kalau kamu jago Microsoft Excel, kamu bisa jual jasa buat laporan keuangan UMKM. Tarif jasanya bisa 500.000 sampai 2 juta per project. Kalau kamu bisa bahasa Inggris lumayan, kamu bisa jadi proofreader atau translator freelance di platform seperti Sribulancer, projects.co.id, atau bahkan Fiverr untuk klien luar negeri. Langkah kedua, monetisasi silaturahmi. Bukan jualan ke teman, tapi membantu teman. Ini adalah konsep social capital. Kamu punya lingkaran pertemanan, keluarga, mantan kolega, teman kuliah. Mereka semua punya kebutuhan. Dan kamu, dengan skill tertentu, bisa menjadi solusi untuk kebutuhan mereka. Ini bukan MLM, ini murni value exchange. Cara praktisnya, beritahu orang-orang di lingkaran terdekat kamu satu kalimat sederhana. Misalnya, "Hey, aku lagi buka jasa desain logo untuk UMKM. Kalau ada teman yang butuh, boleh rekomendasiin aku ya." Satu kalimat ini, kalau dikirim ke 50 kontak WhatsApp, secara statistik akan menghasilkan 2 hingga 5 leads nyata dalam seminggu pertama. Langkah ketiga, paketin skill jadi produk digital. Ini level berikutnya. Kalau kamu sudah punya pengalaman di satu bidang, kamu bisa kemas pengetahuannya jadi e-book, template, atau mini course. Sekali buat, bisa dijual berkali-kali. Ini yang disebut passive income berbasis skill, dan modalnya cuma waktu dan koneksi internet. Langkah keempat, konsistensi di personal branding gratis. Gunakan LinkedIn, Instagram, atau TikTok untuk share insight dari bidang keahlianmu. Nggak perlu viral, cukup konsisten 3 kali seminggu. Dalam 3 hingga 6 bulan, orang-orang akan mulai kenal kamu sebagai ahli di bidang itu. Dan tawaran kerjasama atau klien akan datang sendiri secara organik. Kombinasikan keempat langkah ini, dan secara realistis, kamu bisa mulai dapat 2 hingga 5 juta rupiah tambahan di bulan pertama sampai ketiga. Bulan keempat hingga keenam, dengan momentum yang terjaga dan jaringan yang melebar, angka 10 juta rupiah per bulan bukan lagi mimpi. Itu adalah target yang terukur dan achievable. Nah, sekarang saya mau tanya sesuatu. Kenapa dari tadi saya terus-terusan bicara soal silaturahmi dan skill, bukan saham, bukan kripto, bukan bisnis dengan modal gede? Bukan kebetulan, ada filosofi yang lebih dalam di balik ini semua, dan ini adalah inti dari semua yang kita bahas di Ashabul Yamin. Di Ashabul Yamin, kita percaya bahwa harta bukan soal angka semata, tapi soal ketenangan batin. Keberkahan bukan berarti punya banyak, tapi berarti uang yang sedikit pun cukup, dan uang yang banyak pun bermanfaat. Ini prinsip qanaah, merasa cukup sambil tetap berusaha maksimal. Silaturahmi dalam Islam bukan sekedar budaya ramah tamah. Rasulullah SAW alaihi wasallam mengajarkan bahwa menjaga silaturahmi itu yubarakullahu fi rizkihi, diberkahi rizkinya. Dan ini bukan dongeng, ini nyata secara logika ekonomi. Social capital yang kuat adalah jaringan distribusi rizki yang paling efisien yang pernah ada. Skill pun dalam Islam dipandang sebagai amanah. Kamu diberi kemampuan tertentu bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dimanfaatkan dan disebarkan. Konsep ini mirip dengan ikhtiar optimal, berusaha sepenuh kemampuan lalu tawakal terhadap hasilnya. Kamu bekerja dengan skill, hasilnya diserahkan kepada Allah. Dan yang paling penting, strategi ini bebas dari riba. Kamu tidak perlu pinjam modal dengan bunga, tidak perlu masuk skema investasi bodong yang penuh ketidakjelasan. Kamu mulai dari apa yang halal, apa yang sudah ada pada dirimu, dan kamu kembangkan dengan cara yang bersih. Inilah jalur rezeki yang paling berkah. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa harus pakai cara ini? Jawaban saya adalah, karena cara ini tidak hanya masuk akal secara finansial, tapi juga selaras dengan nilai-nilai yang membuat hidup kamu tenang. Uang yang datang dari silaturahmi yang tulus dan skill yang diberikan Allah, itulah uang yang paling nikmat untuk dinikmati. Oke, sebelum kita wrap up, mari kita rangkum 3 poin utama dari episode hari ini. Pertama, modal terbesar untuk side hustle bukan uang, tapi skill dan silaturahmi yang kamu sudah punya. Kedua, ada 4 langkah konkret, audit skill, monetisasi koneksi, buat produk digital, dan bangun personal branding organik.
Ketiga, dan ini yang paling penting, strategi finansial terbaik adalah yang selaras dengan nilai. Ketika kamu membangun penghasilan di atas fondasi silaturahmi yang tulus dan skill yang dimanfaatkan dengan niat baik, keberkahan bukan sekadar bonus. Keberkahan adalah hasil yang pasti. Kalau episode ini bermanfaat untuk kamu, yuk subscribe ke channel Ashabul Yamin dan aktifkan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Share juga ke teman atau keluarga yang lagi berjuang cari penghasilan tambahan. Siapa tahu satu share kamu bisa mengubah hidup mereka. Tulis juga di kolom komentar, skill apa yang kamu punya yang pengen kamu monetisasi. Saya baca semua komentar dan akan bantu kasih arah kalau kamu bingung mulai dari mana. Komunitas Ashabul Yamin ada di sini buat support perjalanan finansialmu. Kita tumbuh bareng, kita berkah bareng. Dan satu lagi, besok kita akan bahas topik yang gak kalah panas. Kenapa orang rajin nabung justru semakin miskin? Kesalahan fatal yang dilakukan 90% masyarakat Indonesia. Percaya deh, episode itu akan bikin kamu ngelihat tabunganmu dengan cara yang sama sekali berbeda. Sampai jumpa besok. Barakallahu fikum.